semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita harus tetap memuji Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita semuanya sedih. Orang tua kita meninggal dunia, pasti kita sedih. Namun apapun kondisi kita tidak boleh tercela keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita meninggal, ini sudah Allah takdirkan. Makanya mari kita ikhlaskan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya dan mengampuni semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, hendaknya kita mempersiapkan diri karena kita semuanya akan menuju akhirat. Ya, kita semuanya yang sekarang hadir ikut menguburkan, yang tadinya kita juga memandikan, kemudian mengkafankan, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan ini, nanti ada gilirannya. Kita juga nanti diurusi, ya. Kita nanti disolatkan, kita nanti ya dimandikan dan lain sebagainya sampai kita dimakamkan seperti ini. Jadi kita semuanya akan mengalami hal yang sama. Oleh karenanya melalui kesempatan kali ini tidak ada nasihat yang lebih utama kecuali yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kafa bil mauti wa'idhah. Sesungguhnya cukuplah kematian ini sebagai nasihat. Pada kesempatan kali ini tidak ada nasihat yang lebih berharga kecuali adalah kematian yang sama-sama kita lihat. Pada kesempatan kali ini kita tidak perlu menyampaikan banyak dalil, ya, nasihat tersebut adalah kematian. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita persiapkan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua yang sudah meninggal ini semuanya sudah terputus. Yang dulunya rajin sedekah sekarang sudah terputus. Yang dulunya rajin salat sekarang sudah terputus. Beliau tidak bisa menambah salat walaupun 1 rakaat. Ya. Beliau tidak bisa menambah bacaan Al-Qur'annya walaupun 1 ayat. Semua amalannya sudah terputus. Yang tidak terputus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah 3. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Sedekah yang beliau keluarkan selama masa hidupnya, itulah yang akan terus mengalir pahalanya. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau keluarkan menjadi amal jariyah, yaitu pahala yang terus menerus. Kemudian yang kedua kalinya, yang amal tersebut akan terus mengalir adalah ilmu yang sudah diajarkan. Mungkin ketika hidup di dunia beliau pernah menyampaikan ajaran yang baik, dakwah yang baik. Ketika kita mengamalkannya, maka insya Allah akan sampai kepada beliau. Kemudian yang terakhir adalah doa dari anak-anaknya dan dari kaum muslimin. Jadi yang bisa kita lakukan, kewajiban kita adalah mendoakan, ya, rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita sampaikan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan mati. Jangan kita sedih di hari ini saja, akan tetapi persiapkanlah setiap harinya agar kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal kita semuanya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, ya, hendaklah kita memakamkan jenazah saudara-saudara kita sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak, ya, memakamkan jenazah-jenazah para sahabatnya, dan Rasulullah sendiri pun wafat dimakamkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, di antara hal yang perlu kita sampaikan adalah ketika memasuki kuburan itu membaca doa, yaitu mengucapkan salam kepada ahli kubur. Kemudian melepaskan sandal kalau memang lapangan kuburannya itu tidak ada duri, itu disunahkan. Jadi sebelum memasuki pemakaman disunahkan melepaskan sandal. Kemudian juga di antara hal yang dilarang itu adalah duduk di atas kuburan. Ya, hendaklah ini kita kerjakan untuk di kemudian hari, jangan kita duduk di atas kuburan.
karena itu bentuk penghormatan kita sebagai kaum muslimin dengan muslim yang lainnya. Jadi orang muslimah itu hidup matinya itu terhormat, walaupun kuburannya itu nggak boleh diduduki, dan itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara yang disunahkan adalah sebelum bubar maka kita doakan jenazah ini ya menghadap kiblat. Mari setelah ini kita sama-sama berdiri ya menghadap kiblat dengan berdoa masing-masing ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsabbit bil qauli tsabit. Semoga Allah tabaraka wa taala menetapkan ya orang tua kita ini ya dengan nanti menjawab dengan jawaban yang kokoh ya. Karena orang tua kita ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya tentang siapa Robnya, ditanya tentang siapa nabinya, ditanya tentang apa agamanya ya. Oleh karena itu kita berharap kepada kita semuanya setelah ini kita berdiri menghadap kiblat, berdoa masing-masing, berdoa kepada Allah mudah-mudahan jenazah ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab apa yang disampaikan nanti. Mudah-mudahan ya kita semuanya ya ikhlas di dalam mendoakan ini, karena ya saudara kita nanti akan didatangi oleh dua malaikat dan akan ditanya. Mari kita doakan. Insya Allah kalau kita mendoakan nanti kita wafat juga butuh doa dengan itu. Mudah-mudahan kita juga nanti didoakan oleh kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir ya untuk menyelenggarakan jenazah kita. Silakan kaum muslimin, kaum muslimat berdiri doakan dan saudara kita. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.